الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai karunia, berbagai keutamaan, berbagai nikmat kepada kita semua. Satu di antara nikmat yang kita rasakan pada saat sekarang ini, nikmat untuk bisa menunaikan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk amalan talabul ilm. Nikmat ini patut kita syukuri dan kita harapkan apa yang kita lakukan merupakan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini, judul yang disampaikan kepada saya berkaitan dengan masalah waktu. Waktumu adalah kehidupanmu. Waktu kita di dunia ini adalah menjadi sebab kita meraih kehidupan di akhirat nanti. Manakala waktu di dunia ini digunakan untuk senantiasa beramal kebajikan, beramal saleh, maka semoga kita akan mendapatkan kehidupan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di akhirat. Kehidupan yang dicita-citakan oleh setiap mukmin saat di dunia, yaitu kehidupan di dalam jannah, di dalam surga. Kehidupan yang ketika di dunia hanya diliputi dengan berbagai aktivitas yang melalaikan. Kehidupan di dunia bila diliputi dengan sesuatu yang melupakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa dengan kampung akhirat, maka penyesalan akan terjadi saat
memasuki kehidupan akhirat. Sebagaimana digambarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika mereka menyesal menghadapi kehidupan di akhirat. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, waji'a yauma idzim bi jahannam, pada saat hari ditampakkan neraka Jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan, maka saat itulah manusia baru teringat. Wa anna lahu dzikra, tapi kesadarannya tidak berguna baginya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, alangkah baiknya, ia menyatakan alangkah baiknya bila dulu aku mengerjakan kebaikan untuk kehidupanku ini, yaitu kehidupan di akhirat. Alangkah baiknya bila dulu ketika hidup di dunia, waktu di dunia, ia mengerjakan kebaikan-kebaikan, mengerjakan amal-amal soleh, maka tentu kehidupan di akhiratnya tidaklah seperti yang ia rasakan saat itu. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwasannya kehidupan kita waktu saat ini benar-benar merupakan waktu yang harus dimanfaatkan, waktu yang senantiasa digunakan untuk kebaikan-kebaikan, sehingga kebaikan-kebaikan itu, dengan sebab kebaikan-kebaikan itu, kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik di akhirat. Kita bisa melihat bagaimana para a'immah, para ulama, benar-benar memanfaatkan waktunya saat di dunia untuk melakukan berbagai kebaikan. Di dalam Syiar A'lamun Nubala yang merupakan karya Al-Imam Az-Zahabi, disebutkan sosok yang bernama Ubaid bin Ya'ish, yaitu guru Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Beliau benar-benar memanfaatkan waktunya untuk menulis ilmu, untuk menebarkan ilmu, sampai diceritakan bahwasannya makan malamnya pun harus disuapi oleh saudarinya, oleh saudara putrinya. Kenapa demikian? Ia tidak ingin melewatkan kesempatan waktu walau sekejap, kemudian terlepas tidak untuk kepentingan ilmu. Begitu juga kalau kita melihat Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menjaga waktu dengan baik, penuh semangat menulis tafsir Al-Quran 30 juz, yang setiap jilidnya tebal, beratus halaman dan sekian banyak. Al-Imam At-Tabari rahimahullah, beliau disibukkan dengan belajar, mengajar, membaca dan menulis. Sampai ada yang menghitung karena banyaknya karya Al-Imam At-Tabari rahimahullah,
Tidak kurang dari 358.000 halaman beliau tulis. Sehingga rata-rata perharinya 40 halaman ia menulis. Karyanya selain tafsir, ada kitab tarikh 11 jilid besar. Dan banyak lagi karya-karya lainnya. Demikian juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memanfaatkan waktunya untuk membaca, belajar, menulis. Bahkan makan pun hanya sempat 1 kali sehari. Usianya tidak mencapai 50 tahun. Tetapi karya-karyanya sedemikian banyak. Dan di antara karya yang terus dijadikan sebagai sandaran di dalam mempelajari ilmu hadis atau di dalam mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW di kalangan kita salafiyin, di antaranya Risalah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Itu di antara karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Selain tentunya ada tafsir syarah hadis, syarah hadis Imam Muslim dan yang lainnya. Dan banyak lagi para ulama lainnya seperti Al-Imam Ibnu Zawji dengan banyak karya tulisnya. Ini semua menggambarkan bagaimana para ulama kita memberikan contoh sedemikian kuat memanfaatkan waktu yang ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dikeluarkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh." 2 nikmat yang kebanyakan manusia sering lalai, sering terlupakan. Maghbunun yaitu lalai, lupa. Apa itu 2 nikmat tersebut? As-sihhah wal faragh. Kesehatan. Nikmat kesehatan dan nikmat al-faragh, waktu luang. Berapa banyak kesehatan Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan berapa pula dari hamba-hambanya yang memanfaatkan keadaan tubuhnya yang sehat untuk bisa beribadah, untuk bisa menunaikan ketaatan-ketaatan. Demikian juga berapa banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waktu luang, waktu yang rahah bagi dia. Tapi berapa banyak pula dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memanfaatkan waktu luang tersebut untuk aktivitas-aktivitas yang memberikan manfaat kepada dirinya dan kepada orang-orang di sekitarnya. Betapa tidak, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dengan sabdanya, ihris ala ma yanfa'uk fasta'in billah wa la ta'jaz. Hadis yang dikeluarkan oleh dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim. Nabi mengingatkan kepada kita untuk terus bersemangat menunaikan aktivitas-aktivitas yang bisa memberikan manfaat bagi dirimu. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah untuk sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu.
Ya. Fasta'in billah, kemudian minta tolonglah engkau kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan engkau merasa lemah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk terus bersemangat. Bersemangat menunaikan sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat. Bukan sekedar bersemangat namun tidak memberikan manfaat bagi orang yang mengerjakannya. Maka banyak manusia yang memang lalai, banyak manusia yang lupa, sehingga mereka tidak memanfaatkan kesehatan yang ada pada dirinya, tidak memanfaatkan waktu luang yang tengah ia rasakan pada saat itu. Maka yang demikian itu hanya akan ada penyesalan demi penyesalan. Sebagaimana tadi disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya bila dulu, yaitu saat di dunia, aku mengerjakan kebaikan. Ya. Li hayati, untuk kehidupanku. Ya. Untuk kehidupanku, kehidupan, terutama kehidupan di akhiratnya. Namun penyesalan tinggallah penyesalan, karena ia tidak pandai memanfaatkan waktu saat di dunia, sehingga kemudian ia lalai, lupa, dan kemudian di akhirat tinggallah penyesalan. Waktu di dunia amatlah pendek, amat singkat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minin ayat ke 112, 113, 114. Di dalam surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul kam labithtum fil ardi 'adada sinin?" Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin. Fas'alil 'addin. Qul in labithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Katakan, berapa lama kalian tinggal di muka bumi? Berapa tahun kalian tinggal di muka bumi? Mereka menjawab, labithna yauman aw ba'da yaum. Kami tinggal di muka bumi sehari atau sebagian atau setengah hari. Maka tanyakanlah al-'adin, tanyakanlah kepada orang yang menghitung hari. Qul in labithtum illa qalila. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, katakanlah kalian tinggal di muka bumi itu illa qalila, kecuali sedikit waktu saja, sebentar saja. Lau annakum kuntum ta'lamun, jika sungguh kalian itu mengetahuinya. Berapa lama kita tinggal di muka bumi? Ya. Kalau sekarang usia sudah mencapai 50 tahun misalnya, berarti tinggal sisa berapa tahun lagi untuk tinggal di muka bumi. Yang selebihnya setelah itu, ya, malakul maut mendatangi kita, kemudian mencabut ruh kita, dan setelah itu kita berada bukan di alam dunia lagi, tapi sudah masuk ke alam barzakh, ke alam akhirat, yaitu alam kubur. Maka waktu di dunia itu amatlah singkat. Waktu di dunia itulah sesuatu yang kita tidak merasakan waktu itu begitu lama. Seakan baru kemarin kita bersama dengan teman-teman
saat masih muda. Tapi ternyata sekarang rambut sudah beruban, tubuh pun sudah tidak sekuat dulu lagi. Gerak langkah kaki dan tangan tidak selincah dulu lagi. Ya. Bahkan mungkin ya, kadang-kadang sakit menyentuh tubuh. Bahkan mungkin kadang-kadang ya, terasa di badan ini ketidaknyamanan. Pertanda kita akan menghadapi hari-hari yang penuh uzur. Hari-hari yang tidak lagi kita seperti dulu. Itulah kehidupan di dunia. Terasa singkat, sebentar, dan waktunya tidak lama lagi. Maka beruntunglah seseorang yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umur yang panjang dan diliputi dengan ketaatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih At-Tirmidzi disebutkan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang tala umruhu, panjang usianya, wa hasuna amaluhu, dan baik amal perbuatannya. Sudahkah di usia yang tinggal sisa ini kita memanfaatkan usia tersebut dengan amal soleh? Atau di dalam hadis ini disebut wa hasuna amaluhu, baik amalnya. Inilah yang perlu kita perhatikan ketika kita mengintrospeksi diri, muhasabah diri, menghitung diri saat usia sudah tidak muda lagi. Yaitu ketika Allah memberikan sisa-sisa usia. Ya, mungkin usia kita ada yang di atas 60, ada yang di atas 70, masih hidup. Ya, semoga sisa-sisa usia itu diisi dengan amal kebaikan. Sehingga kita termasuk dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita untuk senantiasa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang waktu, yaitu sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Asr, wal asri, demi masa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan demi masa. Ada lagi ayat yang lain, wal laili, demi malam. Ada lagi ayat ya, wadduha, demi waktu duha, ya, wal fajri, demi waktu fajar, dan ayat-ayat yang lainnya di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut waktu. Al-qasam atau sumpah ya, dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut waktu ya, banyak kita dapatkan di dalam Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, bersumpah dengan mengucapkan waktu, mengucapkan makhluknya, menyebut, sumpah dengan menyebut makhluknya, dalam hal ini waktu. Bagi Allah Subhanahu wa taala yang demikian itu dibolehkan. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk tasyrifan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan waktu itu. Ya. Dan makhluk yang Allah ciptakan terlarang untuk bersumpah dengan menyebut nama makhluk.
berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, hadis dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka sungguh ia telah kufur dan telah berbuat kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebutkan makhluknya, yaitu dalam hal ini waktu. Seperti dalam ayat wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di dalam ayat ini kita akan dapatkan beberapa pelajaran, yaitu terkait dengan uslub, uslub qasam, yaitu cara bersumpah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajari kita dengan bersumpah dengan menggunakan huruf-huruf yang dikenal di dalam gramatika bahasa Arab, al-waw, wat-ta, wal-ba, yaitu huruf-huruf yang mengandung yang menyatakan sumpah, seperti wallahi, tallahi, atau billahi. Itu adalah huruf-huruf yang menyebutkan tentang sumpah. Kemudian di dalam surat Al-Asr yang menyebutkan tentang waktu ini pun memberikan pelajaran kepada kita tentang waktu Al-Asr. Waktu Al-Asr. Banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang mengungkapkan tentang waktu Al-Asr ini. Sebagaimana hadis dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu yang menyatakan, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nadhara ila al-qamari lailatal badri. Kami di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang kepada bulan yang malam itu dalam keadaan purnama. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, kama tarawnal qamara lailatal badri, sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'is syams, maka jika kalian mampu untuk tidak melewati salatin qabla tulu'is syams, yaitu salat sebelum munculnya matahari atau terbitnya matahari, was salatin qabla ghurubiha, dan tidak melewati salat, tidak melewatkan salat sebelum matahari tenggelam, faf'alu, maka lakukanlah. Syahid daripada hadis ini, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, syahid inti yang dibahas di dalam hadis ini adalah salatin qabla ghurubiha, salat sebelum matahari tenggelam, ay ghurubis syams, matahari tenggelam ke arah barat. Wahya salatul asr, yang dimaksud adalah salat asar. Maka dari hadis tadi, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, kita mendapatkan faidah dua perkara, yaitu yang pertama isbat ru'yah al-mu'minin rabbahum yaumil qiyamah, yaitu penetapan bahwasanya orang-orang yang beriman nanti pada hari kiamat ia akan melihat Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Asani, di dalam hadis tadi disebutkan fadlu shalah as-subhi wal asr,
yaitu keutamaan dua waktu salat, yaitu salat subuh dan salat asar. Banyak hadis lainnya seperti misalnya dalam riwayat yang disebutkan riwayat Muslim, hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pada hari Khandaq beliau bersabda, "Syaghaluna 'ani salatil wusta, salatil asr." Mereka, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, telah menyibukkan kita dari salatul wusta, yaitu salat asar. Ya. Kemudian Nabi SAW pun bersabda dalam hadis yang lain. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, "Man fatathu salatul asri, faka'annama watira ahlahu wa malahu." Barang siapa yang luput tidak menunaikan salat asar, faka'annama, maka seakan-akan ia kehilangan keluarga dan hartanya. Hadis-hadis tadi mengingatkan kita tentang pentingnya waktu. Ya. Walaupun pembahasannya terkait dengan al-asr, waktu salat asar, tetapi pelajaran yang bisa kita petik, bagaimana waktu-waktu itu jangan sampai kemudian terlepas dari diri kita. Artinya, jangan sampai kemudian waktu-waktu yang sangat berharga, yang di situ ada momentum-momentum, ada kesempatan-kesempatan di mana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian terluput. Ya. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Man fatathu salatul asri faka'annama watira ahlahu wa malahu. Ya. Barang siapa yang luput dari salat asar, ya, maka seakan ia kehilangan keluarga dan hartanya. Ini menunjukkan bahwasannya kita diingatkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika waktu itu tiba dan di dalam waktu tersebut ada kesempatan-kesempatan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian kita melalaikannya, kita melupakannya, atau kita sibuk dengan urusan-urusan lain yang urusan-urusan itu tidak memberikan manfaat kepada kehidupan akhirat kita. Banyak waktu-waktu yang di situ sebenarnya kita bisa bermunajat, waktu-waktu yang di situ kita bisa, ya, mendekatkan diri lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya waktu sepertiga malam. Di saat manusia, di saat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, terlena dengan kehidupan. Artinya apa? Mungkin waktu-waktu itu dia berhura-hura. Bisa jadi berada di kafe-kafe, berada bersama teman-temannya, ya. Apalagi itu mungkin malam yang esoknya adalah hari libur. Ya, banyak manusia yang kemudian lalai. Sampai waktu sepertiga akhir malam pun tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi digunakan untuk hal-hal yang tidak memiliki manfaat bagi kehidupan akhiratnya. Sungguh sangat sayang sekali waktu sepertiga malam tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabil ashar hum yastaghfirun," dalam surat Az-Zariyat. Dan di saat waktu sahur, hum yastaghfirun, mereka adalah orang-orang yang memohon ampun. Mereka adalah orang-orang yang beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka yang beristighfar adalah mereka yang beristighfar di waktu-waktu sahur, waktu-waktu ketika, ya, saatnya sahur. Mereka yang beristighfar adalah mereka orang-orang yang memanfaatkan waktu itu
untuk memohon ampun, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diriwayatkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma manakala mendapati setelah dia menunaikan salat malam, mendapati waktu-waktu sahur itu tiba, maka ia hentikan salatnya. Ya. Lantas ia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia mengamalkan ayat yang di dalam surat Az-Zariyat, ya. Wabil ashar hum yastaghfirun. Dan di saat waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita memanfaatkan waktu-waktu itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan banyak lagi momentum-momentum, kesempatan-kesempatan untuk kita lebih dekat lagi, lebih berupaya untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain disebutkan, dinukilkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala, salasatun la yakallamuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa dzakara minhum, ada 3 kelompok orang, ada 3 macam orang. La yakallamuhum, Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah pun tidak melihat kepada mereka. Tidak mau melihat kepada mereka. Apa itu? Wa rajulun khalfa ala yamini kadzibah. Seorang yang melakukan sumpah dusta. Seseorang yang melakukan sumpah dusta ba'dal asr, setelah masuk waktu asar. Liyaqtati'a biha mala rajulin muslimin. Dalam rangka untuk merampas, berambisi memiliki harta milik seorang muslim. Jadi ia bersumpah dusta di waktu asar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk merampas harta yang dimiliki oleh seorang muslim. Maka orang yang seperti ini Allah tidak mau berbicara dengan dia. Orang yang seperti ini Allah tidak ingin berbicara dengan mereka dan tidak ingin melihat mereka. Syahid daripada hadis ini ada kalimat ba'dal asr yang menunjukkan momentum waktu. Di situ ada ba'dal asr, yaitu waktu asar. Artinya apa? Waktu asar adalah waktu yang sangat-sangat bisa dimanfaatkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amalan-amalan kebajikan, dengan melakukan amalan-amalan soleh. Tidak melakukan amalan-amalan kejelekan, amalan-amalan dalam rangka untuk merampas harta milik kaum muslimin atau yang lainnya. Ini diantara hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan waktu ini. Allah Subhanahu Wa Taala telah bersumpah dengan menyebutkan waktu asar, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan siapa manusia yang tidak merugi, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dari sinilah kemudian sifat orang yang beruntung, sifat orang yang tidak merugi, meliputi yang pertama al-iman,
dia orang yang beriman. Yang kedua, al-amalus soleh. Dia menunaikan amal soleh. Bukan sekedar amal, tetapi amal soleh. Kalau melakukan amal mungkin banyak manusia. Ya. Di saat-saat waktu-waktu tertentu dia melakukan perbuatan-perbuatan, melakukan amalan-amalan. Tetapi tidak termasuk amal soleh. Maka itu pun merupakan sesuatu yang merugikan. Maka yang menguntungkan seorang manusia yang beriman, yaitu ketika ia melakukan amal soleh. Bukan sekedar amal, tetapi amal soleh. Kemudian yang ketiga dari surat tersebut, at-tawasi bil haq, yaitu saling menasehati untuk menunaikan kebenaran. Ar-rabi'ah, tawasi bis sabr, yaitu untuk menasehati kesabaran. Dahulu para sahabat, orang-orang soleh, mereka membiasakan ketika berpisah di waktu asar. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab As-Sahihah Al-Albani rahimahullah. Hadis yang dikeluarkan oleh Ad-Darimi menyatakan kana rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua orang sahabat dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza taqaya lam tafarraqa hatta yaqra ahaduhuma 'ala al-akhar wal 'asri innal insana lafi khusr thumma yusallima ahaduhuma 'ala al-akhar. Apabila dua sahabat dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bertemu, maka mereka tidak akan berpisah. Maka keduanya tidak akan berpisah. Sampai hatta yaqra'a ahaduhuma 'alal akhar, sampai dari salah satu keduanya membacakan surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tsumma yusallim ahaduhuma 'alal akhar. Kemudian setelah itu salah satu dari keduanya mengucapkan salam, baru kemudian mereka berpisah. Ini perbuatan yang dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mereka berpisah kecuali mereka membacakan surat Al-Asr. Ketika mereka akan berpisah, baru kemudian mereka menyampaikan salam. Syahid daripada hadis ini menunjukkan bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar memanfaatkan momentum, kesempatan yang waktu tersebut memiliki kesempatan untuk bisa menunaikan kebaikan, untuk bisa menunaikan amal soleh. Maka ikhwatiddin a'azakumullah, banyak sekali waktu-waktu yang di situ kita bisa menunaikan taqarrub ilallah. Di antaranya disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, waktu tatkala hujan kita berdoa. Waktu antara azan dan iqamah ada waktu doa yang dikabulkan.
atau waktu-waktu lain yang waktu-waktu tersebut memiliki kesempatan untuk bisa berbuat kebaikan, melakukan amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena waktu yang ada pada diri kita hanyalah sedikit, sebentar. Ya, jangan sampai kemudian penyesalan itu datang setelah penyesalan itu tidak lagi berguna untuk diri kita. Na'udzubillah. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan dari ayat tentang penyesalan orang-orang kafir ketika mereka di dunia lalai untuk beribadah kepada Allah, lalai untuk mendekatkan diri kepada Allah, lalai untuk taat patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usia kita tinggal beberapa tahun ke depan, tetapi jangan sampai kemudian sisa usia ini diisi dengan hal-hal yang tidak memberikan manfaat untuk kehidupan di akhirat nanti. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal-hal yang demikian ini. Karena itulah penting bagi kita untuk terus belajar dan belajar memanfaatkan waktu. Sebagaimana tadi disebutkan kisah beberapa a'immah, kisah beberapa ulama. Meskipun mereka telah banyak menulis hadis, banyak menulis tafsir, banyak memberikan pelajaran-pelajaran kepada murid-muridnya, mereka pun tidak kemudian lepas untuk belajar. Tetap belajar sambil terus mengajar, sambil terus menulis, sambil terus membaca. Maka kita akan dapati kisah para ulama yang kemudian jatuh ke jurang karena di kendaraan sedang membaca, meninggal dunia. Maka kita akan dapati kisah ulama yang sedang membaca kitab, kemudian tertabrak oleh kuda, sehingga meninggal dunia. Banyak kisah-kisah di mana kisah para ulama itu menggambarkan bahwasanya mereka benar-benar memanfaatkan waktunya untuk sesuatu yang membawa kebaikan. Maka judul yang tadi saya sampaikan, waktumu kehidupanmu, artinya waktu kita di dunia ini adalah sangat menentukan, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sangat menentukan kehidupan kita di akhirat nanti. Akhirat khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Itu yang kita cari. Maka ketika kita menyadari bahwasannya kehidupan ini hanya sebentar, maka kita akan dapati bahwasanya apa yang selama ini kita kumpulkan dari harta kekayaan, dari sawah ladang, dari binatang ternak, dari berbagai macam pabrik mungkin, yang akan kita bawa hanyalah amal soleh. Sehingga banyak orang-orang yang kemudian menyerahkan harta kekayaan itu untuk kepentingan amal solehnya, sehingga dimungkinkan dengan itu ia mendapatkan amal jariah yang pahalanya terus mengalir kepada dirinya meskipun dirinya sudah meninggal dunia. Maka pembahasan kita kali ini adalah untuk mengingatkan kita semua, saya, antum semua, tentang kehidupan yang mendatang.
kehidupan di kampung akhirat. Kehidupan di alam barzah, kehidupan di akhirat yang tentu ada tahapan-tahapannya. Setelah seseorang masuk ke liang lahat, setelah seseorang ditimbun dengan tanah, kemudian yang mengantarkan pulang ke rumahnya masing-masing, di saat itulah dua malaikat akan datang kepada kita. Dua malaikat akan datang kepada kita dan akan bertanya kepada kita. Ya. Bertanya kepada kita, siapa Rabbmu? Ya. Siapa nabimu? Apa agamamu? Ya. Manakala orang yang beriman, maka ia akan bisa menjawab dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manakala ia orang kafir, selama di dunianya tidak memanfaatkan, ya, tidak bermanfaat kepada dirinya dan tidak memanfaatkan untuk kehidupan akhiratnya, maka ditanya 3 pertanyaan itu oleh 2 malaikat, ia hanya menjawab la adri. Saya tidak tahu. Nah, mudah-mudahan ya, kita semua mendapatkan apa yang kita cita-citakan, apa yang sementara ini terus kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan yang Allah karuniakan kepada kita dalam bentuk memasuki jannah, memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebaik-baik nikmat, sebaik-baik ya, kenikmatan di akhirat. Dan ada nikmat yang lebih dari itu, yaitu ketika orang-orang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana melihat bulan purnama yang sedemikian terang benderang. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi pengingat untuk kita semua. Bukan berarti yang akan mengakhiri hidup ini adalah orang-orang yang sudah lanjut usianya saja. Tetapi kita tidak tahu bahwasanya di saat usia muda bisa saja ya, malakul maut kemudian mencabut nyawa seseorang. Siapapun kita, yang muda atau yang tua, yang belia ataupun yang sudah sepuh, hendaknya isti'dad, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhirat. Hari akhirat yaitu ketika seseorang terlepas dari kehidupan dunia kemudian masuk kepada fase akhirat. Itulah kehidupan akhirat. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ya, beriman kepada hari akhir, yaitu hari akhir maksudnya adalah agar ia, seorang yang beriman itu, mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari akhir tersebut, untuk menghadapi alam akhiratnya. Maka kata beliau hafizahullah taala, tidak bermanfaat seseorang menyatakan saya beriman kepada hari akhir, tetapi perilakunya, perbuatannya tidak menunjukkan kesiapan dia untuk menghadapi hari akhir tersebut. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki kesadaran akal sehat yang baik, fitrah yang bersih, ketika beriman kepada hari akhirat dengan pemahaman yang benar, menurut pemahaman yang dibimbing oleh para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, ketika ia beriman kepada hari akhir, maksudnya adalah isti'dad. Ia mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir tersebut. Untuk mempersiapkan diri alam akhirat yang akan ia temui. Dalam bentuk apa mempersiapkan dirinya? Dalam bentuk banyak beristighfar, dalam bentuk banyak bertaubat, dalam bentuk melakukan al-hasanat, melakukan perbuatan-perbuatan baik, dan dalam bentuk amal soleh yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.